Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya semata sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di sekolah kita ini di SMP Negeri 6 Ampiraja. Salawat dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, bahkan sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang sempat hadir pada hari ini. Jadi sebelum saya memaparkan tentang RTL atau rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di sekolah kita ini dalam tugas saya di kegiatan PKG PJOK, terlebih dahulu saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita hari ini, dan kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena yang kita hari ini kegiatan di mana salah-salah rekan kita melaksanakan RTL. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini senantiasa mendapat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan selawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kemudian sampai kepada kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kesempatan kita kali ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu dari rekan kita yang mengikuti pelatihan di Makassar. Mudah-mudahan apa yang didapatkan nantinya dibahaskan kepada kita semua untuk perbaikan sekolah kita ke depannya. Kita bersyukur sekali karena dari sekian sekolah yang ada di Kabupaten Merdeka, salah satu sekolah yang dapat undangan untuk mengikuti PPKE di PJOK adalah salah satu yang sekolah kita. Jadi kita patut bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur karena dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Merdeka kita masuk di dalamnya. Itu berarti bahwa sekolah kita ini tidak terlalu di belakang kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan apa yang bisa didapatkan oleh guru kita yang ikut di Makassar beberapa hari yang lalu, ilmunya dapat diibaskan kepada kita dan teristimewa kepada para peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Dan untuk kali ini Bapak ini akan mempresentasikan apa yang dia programkan sebagai rencana tindak lanjut dari program kegiatannya di Makassar. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan kegiatannya Bapak ini berjalan lancar dan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan sebagai sambutan singkat. Dan untuk kesempatan kali ini, kegiatan ini saya buka tepat pada jam 9.40 waktu Paredian, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita untuk hari ini. Jadi langsung saja saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang insyaallah akan saya laksanakan di sekolah kita di SMP Negeri 6 Ampiraja. Jadi pada rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan, jadi saya memilih tentang permainan tradisional, yaitu permainan bola kasti. Jadi kenapa saya memilih ini untuk permainan bola kasti? Karena saya lihat kemarin itu di di modul ajar itu di kelas 7 dan 8 ada di situ tentang permainan bola kasti.
Jadi kebetulan karena untuk tugas kami itu jadi rencana juga saya ingin untuk permainan bola kasti karena merupakan permainan tradisional yang akan dikembangkan dengan pembelajaran melalui model SEM, di mana pembelajaran model SEM itu yaitu sport education model. Jadi ini nanti akan menjadi pembahasan untuk kita semua, dan saya harap nanti teman-teman Bapak Ibu memberikan saran dan masukan agar apa yang akan saya laksanakan nanti berjalan lancar, karena kegiatan saya ini juga tidak akan berjalan tanpa bantuan dari teman-teman semua. Baik, jadi seperti yang saya tampilkan tentang tema kearifan lokal, topik lestarikan aku, kasti, dan kububarkan dirimu. Jadi adapun latar belakang dari kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu pelestarian olahraga tradisional perlu terus dijaga agar tidak tergerus oleh zaman. Jadi permainan tradisional pasti yang sangat familiar dan disukai dan secara tidak langsung mengajarkan murid tentang penggunaan konsep ruang, usaha, tubuh dan keterhubungan pada saat kita bermain. Jadi di lingkungan sekolah mempunyai sarana lapangan yang bisa digunakan untuk bermain, dan hasil asesmen awal rata-rata murid lebih menyukai tentang permainan bola kasti. Untuk meningkatkan kompetensi murid perlu menerapkan pembelajaran yang dapat memerdekakan murid dalam bermain, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran SEM. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SEM merupakan model pembelajaran sport education model yang akan mengajarkan murid bagaimana berbagai peran dalam pembelajaran yang bermakna, dan yang paling utama dalam proses pembelajaran yaitu terbentuk karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian ada tujuan program, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran SEM, yaitu murid dapat memahami dan mendemonstrasikan gerak dasar dalam permainan kasti. Kemudian yang kedua yaitu murid dapat mengembangkan potensi dengan berbagai peran dalam permainan bola kasti. Kemudian yang ketiga yaitu murid menunjukkan karakter gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu membagi tim, dan setiap tim berdiskusi tentang berbagai peran yang akan dilakukan dalam permainan kasti. Kemudian murid mencari dan menemukan informasi dari berbagai sumber tentang tugas pada peran yang akan dilakukan. Kemudian murid melakukan latihan baik sebagai pemain, pelatih, manajer, dan maupun sebagai panitia pada pertandingan kasti. Kemudian selanjutnya itu setiap tim mengikuti perayaan akhir pertandingan kasti, di mana tiap tim bergantian sebagai peserta dan sebagai panitia. Kemudian dalam kegiatan tersebut murid dapat memahami dan mempraktekkan setiap peran yang dijalankan dengan menunjukkan karakter, dimensi gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk struktur program, jadi program kokurikuler yang dikaji dalam proyek penguatan pelajar Pancasila. Yang menjadi subjek dalam kegiatan ini adalah murid kelas 7 dan kelas 8. Kemudian program ini dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 6 Manggaraja. Waktu yang digunakan dalam kegiatan ini sekitar 7 minggu atau 63 jam. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan pada Agustus sampai awal bulan Oktober tahun 2024. Kemudian unsur yang terlibat adalah kepala sekolah, guru PJK, dan semua guru bidang studi. Kemudian untuk pernyataan tentang kapasitas, yaitu adapun kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk kegiatan proyek, kemudian guru PJK dan semua guru bidang studi sebagai fasilitasi dalam kegiatan proyek. Adapun lapangan tempat bermain sebagai aset lingkungan,
Kemudian ada nanti untuk pemukul dan pastinya sebagai aset fisik. Kemudian untuk bahan referensi dan informasi tentang materi yang berkaitan dengan proyek sebagai aset fisik. Adapun nanti untuk kemungkinan tantangan dan solusi. Jadi yang pertama, adapun untuk tantangannya yaitu pemahaman murid tentang peran yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan. Kemudian nanti buku referensi yang tersedia di perpustakaan tidak memadai dengan proyek yang dibuat. Kemudian adapun solusi, jadi tiap guru dalam tim proyek mendampingi murid dalam pembagian peran dalam kelompok. Kemudian WiFi tersedia untuk mencari referensi lewat HP atau laptop. Jadi untuk rencana nanti, jadi adapun nanti untuk rencana evaluasi yang akan kita laksanakan setelah kita selesai melaksanakan kegiatan. Jadi tujuannya ini untuk jadi setiap aktivitas dengan menggunakan asesmen formatif. Jadi di mana asesmen formatif itu sendiri merupakan asesmen awal sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu dalam permainan bola kasti. Jadi dalam asesmen tersebut nanti bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik atau pemahaman dari peserta didik tentang permainan bola kasti. Kemudian adapun nanti untuk penilaiannya yaitu menggunakan rubrik, kemudian instrumen, kemudian per asesmen, dan yang menilai adalah kita berkolaborasi dengan tim P5 dan peserta didik. Kemudian untuk evaluasi yang dilakukan di akhir proyek yaitu dengan menggunakan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu kita laksanakan di akhir, bertujuan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman peserta didik tentang kegiatan yang kita laksanakan. Jadi itu. Jadi informatif itu di awal pembelajaran, kemudian nanti sumatif di akhir pembelajaran. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk pemaparan saya tentang kegiatan yang rencana akan kita laksanakan di sekolah kita di SMP Negeri 6 Garaja. Jadi saya berharap nanti teman-teman semua kita dapat berkolaborasi agar kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar dan memberikan permainan yang berpusat pada murid dan menyenangkan bagi murid kita. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin ditambahkan. Siapa? Ya, silakan Pak Amir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan tadi Bapak dari rencana tindak lanjut tentang materi pembelajaran SEM, ini adalah hal yang baru bagi kami teman-teman di sini, terutama yang belum studi. Jadi mungkin bisa dijelaskan kembali maksud atau arti dari SEM itu, karena bagaimana kami bisa menerapkan seperti apa yang Bapak lakukan, karena kami juga belum sepenuhnya memahami, dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baik, jadi terima kasih kepada Pak Amir. Jadi yang dipertanyakan adalah tentang model pembelajaran SEM. Ya, jadi untuk model pembelajaran SEM itu sendiri, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SEM itu merupakan sport education model. Jadi ini untuk pembelajaran SEM bukan hanya bisa diterapkan di pembelajaran PJK, tapi semua bidang studi ini. Cuma
penyelenggaraan sport education model. Artinya bahwa sport education model itu sendiri merupakan pembelajaran yaitu berpusat pada murid atau peserta didik. Jadi yang saya kembali ke materi bahwa untuk model SEM sendiri nanti yang akan dipergunakan ini untuk permainan bola kasti, yaitu peserta didik itu memainkan banyak peran. Jadi misalkan nanti peserta didik ada yang berperan sebagai pelatih, ada yang berperan sebagai manajer, kemudian ada yang berperan sebagai pemain. Jadi artinya bahwa SEM itu sendiri merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi semua peserta didik nanti pada saat kita melaksanakan, misalkan ada yang bertugas sebagai manajer, ada yang bertugas sebagai pelatih, kemudian ada yang bertugas sebagai pemain. Jadi mereka semua nanti akan bergantian untuk berbagi peran. Jadi yang bertugas sebagai pemain, tadinya bertugas sebagai pemain, akan bertugas lagi sebagai pelatih, yang bertugas sebagai pelatih akan bertugas lagi sebagai manajer. Itu sendiri. Jadi perlu juga saya jelaskan tentang pembelajaran SEM itu sendiri. Jadi saya jelaskan sendiri bahwa sport education model merupakan salah satu model pembelajaran yang menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Jadi artinya dalam pembelajaran SEM nanti itu kita sebagai guru merupakan fasilitatornya di situ. Jadi yang terlibat aktif adalah peserta didik itu sendiri. Jadi itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di pertama bahwa untuk pembelajaran SEM itu sendiri jadi bukan cuma bisa diterapkan di pembelajaran PJOK. Jadi semua pembelajaran bisa diterapkan itu pembelajaran SEM. Jadi begitu. Kira paham ya? Ya. Jadi selanjutnya saya butuh silakan Bu Serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaan saya yaitu seperti apa program kurikuler yang Bapak terapkan di rencana tindak lanjut? Terima kasih. Kurikuler. Baik, jadi pertanyaan dari Bu Isra yaitu tentang penerapan tindak lanjut di program kurikuler. Jadi terlihat di situ di struktur program. Jadi di mana program kurikuler yang dikaji dalam proyek penguatan Pancasila. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Isra yaitu tentang seperti apa itu program kurikuler dalam kegiatan yang akan kita laksanakan di permainan tradisional yaitu permainan bola kasti. Baik, jadi untuk program kurikuler itu sendiri yaitu kegiatan ini akan kita laksanakan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi tujuannya nanti untuk program kurikuler ini sendiri yaitu untuk menguatkan kemudian memperdalam atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Artinya bahwa program kurikuler itu sendiri dalam model pengayaan. Jadi setelah peserta didik kita nanti sudah melaksanakan permainan tradisional yaitu permainan bola kasti, jadi ada program yang akan kita laksanakan kembali yaitu program kurikuler bertujuan untuk mengetahui sampai di mana pemahaman peserta didik kita pada saat sudah melaksanakan kegiatan tentang permainan bola kasti tersebut. Jadi tujuan sendiri untuk permainan bola kasti adalah untuk memberdayakan permainan tradisional. Jadi kemarin saya lihat itu tentang permainan bola kasti itu sendiri hanya SD yang masih sering untuk memainkan permainan ini. Makanya untuk tingkatan SMP
perlu juga ditingkatkan untuk permainan tradisional ini. Jadi perlu juga pengenalan kepada peserta didik kita di jenjang SMP itu sendiri. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Ya, oke. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, jadi untuk kegiatan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua untuk semua bidang studi. Jadi saya harap tentunya nanti agar kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu tentang permainan bola kasti, yaitu permainan tradisional, agar berjalan lancar. Jadi perlu adanya kolaborasi antara semua guru bidang studi. Jadi mungkin untuk kegiatan hari ini saya anggap sudah cukup, dan insyaallah untuk penerapannya saya akan mulai di bulan Agustus ini dalam permainan tradisional untuk pengenalan kepada peserta didik kita. Baik, jadi untuk kegiatan hari ini saya anggap selesai dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.